Halo, selamat pagi Sobat RSWN. Senang sekali kita bisa bertemu pagi ini di acara Meet Our Doctor Talk Show bersama dengan dokter-dokter RSWN. Nah, di acara ini kita akan berbincang dengan dokter-dokter kami mengenai permasalahan kesehatan yang tentunya menarik untuk kita ketahui bersama. Kali ini saya, Dr. Rima Ajani Nugroho, sudah ditemani oleh narasumber kita, dokter spesialis anak yang keren dan sepertinya sudah beken di sosial media sebelumnya ya dokter. Selamat pagi dokter Pandi. Selamat pagi dokter Rima. Ya, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dokter Harancang Pandih Kahayana spesialis anak ini adalah salah satu dari dokter anak di RSUD KRMT Woksonegoro. Beliau ini praktek di Poliklinik Umum di Gedung Amarta dan juga Poliklinik Eksekutif Pavilion Gatot Kaca. Nah, hari ini dokter kita akan berbincang-bincang tentang tema yang menarik banget nih dok. Daring yes, stunting no, prestasi nomor uno. Nah dokter, tema ini sepertinya cocok banget ya dok di era pandemi COVID ini, terutama untuk orang tua yang mengalami mungkin karena di rumah terus, tidak bisa keluar-keluar, anak pun otomatis di rumah saja. Apalagi sekarang sekolah kan secara daring ya dok, secara online ya. Nah ini dokter, gimana ya dok, apakah ada cara-cara atau tips-tips supaya kita itu bisa memastikan anak-anak kita tetap aman, nyaman, dan sehat walaupun harus kebanyakan daring dan online di rumah? Monggo dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya memang saat ini kita pahami sebagai kondisi yang cukup spesial, yaitu kondisi pandemi, tetapi anak-anak kita harus ataupun ada tantangan untuk tetap memenuhi kebutuhan sekolahnya, kebutuhan mencari prestasi seperti itu. Nah, memang metode yang alhamdulillah saat ini kita sudah di era yang cukup maju sehingga kita bisa mengejar impian-impian tersebut dengan daring beserta gadget-gadget kita semua memang. Nah, tetapi mungkin secara kesehatan pemakaian gadget itu perlu ada perhatian-perhatian tambahan ya. Mungkin yang pertama dalam penggunaannya pada saat anak menggunakan gadget, penggunaan gadget pada umumnya kalau terlalu berlebihan otomatis yang pertama bisa mengarahkan anak-anak kita ke dalam kondisi sedentari namanya. Sedentari itu artinya duduk, diem, main gadget. Ya, sedentari, pola hidup sedentari. Pola hidup, ya betul. Kurang aktif gitu. Nah, pola hidup sedentari ini ke belakangnya membawa komplikasi bisa karena kurang aktif ya, mengarahkan ke obesitas, kurang bergerak, terus kurang olahraga, jadi fisik jadi kurang terlatih seperti itu. Nah, dan di situ nanti semakin banyak lagi ke belakang bahkan sampai ke pengaruh hormonal. Ya, jadi yang namanya pemakaian gadget ataupun kecanduan gadget itu sendiri itu bisa mengganggu jam istirahat, bisa mengganggu hormonal yang mengatur hormon istirahat, hormon rileks gitu. Nah, padahal hormon itu harus selalu muncul dan teratur supaya badan kita sehat. Nah, karena kalau dalam konteks kecanduan, dalam pemakaian gadget, muncul endorfin yang berlebihan dalam jangka waktu lama sehingga anak senang, sehingga dia terlalu senang, sehingga sampai mengalahkan kondisi-kondisi yang lain. Harusnya istirahat menjadi tidak istirahat, harusnya makan dia tidak makan, harusnya minum dia tidak minum, sehingga itu nanti menjadi sebuah lingkaran permasalahan dan akan membawa ke problem kesehatan yang lebih parah gitu ya. Nah, itu mungkin dari masalah fisik secara umum dan hormonal. Ada juga tantangan kesehatan mata ya. Tentang kesehatan mata menjadi mata yang cepat lelah dan nantinya takutnya kalau mata lelah mungkin nanti harus pakai kacamata dan lain sebagainya, tambah lagi nanti biaya dalam merawat anak ya gitu. Yang pandemi ini seperti ini saja dampak sosial ekonomi sudah luar biasa. Nah, dampak pada mata ini kalau sudah main gadget lelah, nanti pada saat dia mengikuti daring sekolah yang notabene mungkin ya namanya anak ya lebih memilih dia
main-mainnya ya, Dok, main-main ya. gadget daripada sekolah gitu kata secara umum. Tapi kita harus bisa memotivasi supaya anak tetap termotivasi untuk mengikuti daring sekolah. Nah, kalau sudah terlalu lelah, nanti takutnya pada saat daring sekolah dia malah konsentrasi menurun. Jadi tapi kalau dibalik ya, kita memberikan, mulai ini tips ini istilahnya ya, kalau kita bisa mulai memberikan proporsi yang tepat dalam pemakaian gadget, pada dasarnya daring no problem. Artinya apa? Memang gadget ya hanya difungsikan secara dominan untuk daring masalah sekolah saja. Gitu. Jadi kalau sudah persekolahan selesai, yang dalam prosesnya juga memang harus tetap didampingi gitu ya. Karena kalau mungkin singkat cerita nih, ada cerita lucu, kalau zaman dulu bolos kelas keluar gitu. Kalau sekarang bolosnya pakai daring itu sudah berbagai macam cara itu. Ada yang nanti di pause videonya seolah-olah dia nonton, ada yang pakai background dan lain sebagainya. Nah, itu perlu pendampingan tersendiri juga gitu. Nah, ketika seorang orang tua sudah memberikan proporsinya, menjaga anaknya tetap mengikuti daring, sekolah, tetap konsentrasi. Nah, setelah itu cukup. Kalau memang misalnya mau memberikan jam main gadget juga boleh, silahkan. Itu ada proporsinya tersendiri. Nah, di situ nanti kita bisa mengoptimalkan proses belajar menggunakan daring ini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk daring yang untuk pembelajaran untuk sekolah, memang kita memang harus kita dampingi, harus kita awasi juga ya, Dokter. Tapi setelah itu kalau kita mau kasih seperti reward karena dia sudah jadi anak yang baik hari itu, boleh deh nonton TV, nonton HP misalkan. Itu apakah ada durasinya, Dok? Lebih baik berapa lama screen time-nya itu? Oke. Screen time, durasi menonton TV, menonton gadget, apalagi jarak menggunakan gadget antara mata dengan jarak, semua sudah ada rekomendasinya. Semua sudah ada rekomendasinya agar supaya fisik sehat dan prestasi juga dapat. Ya, nanti mungkin kita bisa tampilkan dalam bentuk materi screenshot. Berapa lama, anak umur berapa? Jadi ada per umurnya ada ya, Dok? Anak umur berapa, ini termasuknya sebenarnya secara umum materinya adalah anak mulai bayi dengan pertanyaan, boleh nggak sih nonton gadget? Nah, itu sudah ada rekomendasinya. Misalnya anak umur sekitar 2 atau 3 tahun, dia harus hanya boleh terpapar kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, itu pun hanya dalam waktu beberapa dikejar 1 minggu gitu misalnya. Jadi tidak boleh lebih dari itu, karena memang konsep besarnya adalah ini gadget itu sangat nyandu soalnya gitu. Jadi untuk hiburan sekilas, untuk pengenalan sekilas boleh. Dan nanti di umur-umur yang selanjutnya semua nanti ada batasannya. Ada batasan-batasan umur, batasan-batasan waktu, dan tentunya jarak. Kalau jarak memang gampang ya, kita setidaknya jaraknya adalah 2 kali diagonal dari layar gadgetnya. 2 kali diagonal. Iya, betul. Iya, Dokter. Kalau misalkan ini, Dok, anak-anak udah terlanjur kecanduan, gimana itu, Dok? Ada tips triknya nggak, Dok, biar nggak gitu lagi? Ya, pada dasarnya yang perlu kita pahami juga, kecanduan gadget itu membawa beberapa dampak lagi, yang salah satunya masalah temperamen atau perilaku. Kalau yang sudah terlanjur terbiasa dibiarkan menggunakan gadget, itu si anak akan beresiko mempunyai kondisi yang namanya temper tantrum. Jadi dia mudah marah gitu, emosian. Kenapa kok hal itu muncul? Karena satu, biasanya memang karena berarti pola asuh dari orang tuanya itu permisif. Permisif itu istilahnya apa-apa diizinin. Dibolehin terus. Bahasa kasarnya mungkin agak sedikit dimanja, bolehin terus. Dan mungkin kadang juga agak bapak ibunya lupa kondisi, artinya anaknya tenang tapi ternyata main gadget. Tapi anak saya tenang, anak saya tenang gitu. Anaknya diem gitu. Ternyata itu sudah termasuk pola asuh yang permisif karena memberikan semua apa yang dia inginkan. Nah,
temper tantrum itu sendiri nanti menjadikan sang anak itu mudah marah, menginginkan sesuatu itu harus, dan juga bisa sampai misalnya melukai diri sendiri, merusak barang seperti itu. Nah, itu menjadikan tantangan tersendiri. Nah, untuk mengatasi problem-problem yang mengarah ke temper tantrum dan juga kecanduan gadget, untuk temper tantrum sendiri memang kita harus kalau bahasa medis istilahnya seperti tapering off gitu. Kita melepas pelan-pelan. Dan pada saat anak memberontak, itu cara dari orang tua yang kita sarankan adalah memang tidak boleh marah. Orang tua tidak boleh membalas dengan marah. Ya, orang tua hanya boleh mendiamkan dan menjaga anaknya supaya dia tidak melukai diri sendiri ataupun membanting barang-barang. Ketika anaknya sudah reda marahnya, baru orang tua bisa masuk menasehati dengan kata-kata yang tetap santun, tidak nada tinggi, tidak muka marah gitu ya, raut muka yang ikut marah gitu ya. Nah, seperti itu idealnya. Dan untuk kecanduan gadget itu sendiri, baik yang misalnya belum ataupun hampir, ataupun malah sebenarnya memang juga yang sudah kecanduan gadget, orang tua memang kita sarankan untuk lebih kreatif membuat jadwal permainan untuk anaknya masing-masing. Jadwal. Memang kita sedikit banyak sekolah ini, apalagi di era pandemi itu sekolah tuh pindah ke rumah, termasuk segala macam aktivitasnya, yaitu selain belajar ya anak harus olahraga di rumah, atau dijadwalkan olahraga di rumah, dijadwalkan bermain di rumah, dijadwalkan mainnya itu apa aja. Karena kalau dia itu ada permainan lain, insya Allah anak-anak itu akan teralihkan. Anak itu kalau kita lihat sebenarnya dia itu gampang diajak main sebenarnya, asal belum terlanjur kecanduan gadget. Kalau sudah terlanjur kecanduan gadget, seolah-olah di dalam pola pikirnya itu mainanku tuh hanya ini gitu. Nah, tapi sebelum terjadi seperti itu, mari kita jadwalkan main apa saja. Nah, jadwalnya silahkan berkreasi sendiri. Mau cari info dari Google, dari YouTube, dari media sosial yang lain, misalnya mau permainan do it yourself semua ya, prakarya lah, gunting-gunting, melipat, mewarnai, tetapi memang harus spesifik ditugaskan. Bikin mewarnai bunga, ini gambarnya ini kasih seperti itu. Kalau untuk anak, dan semuanya nanti disesuaikan dengan tingkatan usia masing-masing, supaya tetap menarik, supaya tetap tertantang, dan nantinya berikan reward yang sesuai. Karena memang ya sekali lagi di era pandemi, orang tua pun benar-benar harus menjadi guru yang, jangan jadi guru killer sih, tapi ya guru sebenarnya dong, orang guru tua sebenarnya itu ya. Tetapi yang fun di rumah, supaya ketika daringnya selesai bisa bermain mengikuti jadwal dari orang tua. Itu sangat menarik sekali dan sangat bisa sekali, sangat aplikasi sekali. Oh ya. Nah, dokter, ini kan karena kita pun sekolah online, jadi otomatis kan tidak bisa bertemu dengan teman-teman sebayanya sebebas dulu. Dan ini untuk aspek sosialisasi mereka bagaimana nih, Dok? Apakah dengan video call, dengan telepon itu sudah cukup memenuhi aspek sosialisasinya untuk bersama dengan teman-temannya? Ya, kalau jawaban sakleknya sebenarnya memang kurang ya tentunya, tetapi itu jalan yang terbaik di era sekarang. Karena memang salah satu rekomendasi ataupun kesepakatan sampai detik ini video ini dibuat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita belum merekomendasikan untuk sekolah dengan tatap muka langsung gitu, sehingga segala macam aktivitas kita maksimalkan di proses daring, baik sekolahnya maupun bersosialisasinya gitu. Jadi memang kita juga menghimbau untuk dari sekolah-sekolah itu juga merencanakan, menjadwalkan sosialisasi antar siswa dengan daring. Jadi supaya mereka juga tetap ada proses sosialisasi, mengenal temannya gitu. Mungkin ini terlebih untuk anak-anak yang di usia-usia TK ataupun awal SD. Kalau yang sudah pertengahan mungkin dia sudah merasakan sosialisasi sebelumnya, saya pandang agak tidak terlalu masalah gitu. Karena memang ada yang menarik lagi nih,
ada pepatah orang bijak, kalau mau cari ilmu kita belajar dulu adabnya. Nah, di sini memang proses belajar adab itu kita juga memerlukan peran orang tua. Artinya terkadang kalau misalnya contoh kita melaksanakan daring, mungkin atasnya pakai seragam, bawahnya pakai sarungan, duduknya kayak di warteg gitu ya. Nah, itu kondisi-kondisi adab dan nanti bersosialisasi yang memang juga harus dipush oleh orang tua untuk dimaksimalkan di rumah, supaya harapannya ketika kita kembali bisa bertatap muka, kita tidak kehilangan adab, kita tidak kehilangan cara bersosialisasi yang baik, dan akademis ataupun materi-materi yang berkaitan dengan sekolah, materi pelajarannya gitu, tetap nyantel di anak-anak tersebut. Jadi walaupun hanya di rumah, hanya dengan online, tetap kita harus seperti di sekolah beneran ya dok, ya harus tertib dari atas sampai bawah. Ya, karena itu tuntutan pada umum, cuman kita pindah aja ke rumah. Iya benar, gitu. Benar. Nah ini dok, karena di pandemi COVID ini kita tidak hanya menjaga anak-anak kita supaya tidak tertular, supaya tetap sehat, tapi kita juga memikirkan pertumbuhannya, terutama tentang jangan sampai deh anak kita ini stunting gitu. Betul. Dokter. Nah kalau dari stunting ini sendiri, apa sih dok yang harus kita waspadai dan apa yang harus kita lakukan supaya anak kita tetap bisa tumbuh dengan optimal? Ya, oke. Stunting itu pada umumnya yang perlu kita pahami adalah sebuah kondisi dengan perawakan pendek dan tantangannya adalah kecerdasan. Nah, stunting ini bisa atau anak-anak kita mengarah ke kondisi stunting itu tanda-tandanya berat badan yang awal-awalnya itu susah naik. Nah, jadi perlu kita perhatikan sekali bagaimana asupan gizi dan juga perkembangan berat badan dari waktu ke waktu, karena nanti kita tidak hanya memberikan sebuah pola makan ke anak, tetapi kita juga harus memperhatikan berat badannya seberapa. Nah, itu kita bisa memaksimalkan pemantauan dengan buku KMS ya. Jangan lupa untuk nimbang berat badan. Saran saya timbang berat badan itu sebenarnya setiap bulan. Setiap bulan, dan untuk supaya periode pemantauannya itu baik dan mudah diamati, timbang berat badan sesuai tanggal lahir paling gampang. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada pergerakan pertambahan berat badan yang bermasalah di awal-awal kehidupan, terutama memang ini menjadi penting dari usia anak 0 sampai 2 tahun. Dengan harapan pada saat 2 tahun itu goal itu harus dalam kondisi yang gizi baik, tidak boleh ada stunting. Nah, itu kita pantau dari berat badan dari bulan ke bulan, dan kita pastikan naik sesuai jalurnya supaya terbebas dari masalah berat badan, terbebas dari masalah pendek perawakan, dan ujung-ujungnya terbebas dari masalah stunting, karena memang ini kondisi yang berbeda. Nah, kalau sudah tidak stunting, harapannya ukuran, terutama ukuran otak itu normal, sehingga potensi si anak untuk menerima segala macam pendidikan, keterampilan, latihan untuk menunjang perkembangannya atau menyerap segala sesuatunya menjadi lebih maksimal. Nah, di sini juga erat kaitannya dengan kondisi pandemi ya. Anak-anak yang lebih tua harus daring, anak-anak yang lebih muda harus dipantau benar-benar supaya tidak stunting. Dan juga anak-anak yang sudah mulai masuk fase ikut daring sekolahan itu juga tidak boleh lupa untuk kita memenuhi kebutuhan gizinya, kebutuhan pola dietnya, pola makannya. Karena kembali lagi dalam kondisi dia daring, dia megang gadget, hati-hati pola aktivitas sedentari tadi itu. Jadi tetap harus dijaga. Kalau misalnya itu sedikit dipaksa, dipastikan anak itu harus tetap makan di jam makan dan memenuhi kebutuhan cairan badannya. Artinya minumnya juga tidak boleh lupa. Karena kalau dalam kondisi kita beraktivitas itu sebenarnya kan cairan itu tetap
keluar terus melalui keringat, melalui pernafasan, melalui buang air itu, sehingga kebutuhan cairan itu tetap harus dipenuhi. Dan bisa nanti dikonsultasikan berapa sih kebutuhan cairan dan makanan yang harus dikonsumsi dari masing-masing usia, masing-masing berat badan, supaya semua itu terpantau dengan baik. Nah, di sini sangat penting sekali orang tua itu memperhatikan pola asih asuh yang tepat, optimal, sehingga semua proses pertumbuhan dan perkembangan si anak bisa tercapai optimal sesuai potensinya masing-masing. Kalau asih asuh itu gimana dok sebenarnya kita untuk memahami masing-masing dan cara aplikasinya ke anak kita? Nah, pola asih asuh ini memang secara teori ada 3 kita bagi. Pola yang permisif, jadi ya mungkin saya pakai istilah yang mudah ya, permisif itu cenderung yang memanjakan. Permisif, semua dikasih. Pola yang kedua otoriter, semua harus orang tua. Jadi orang tua kasih harus dipakai, orang tua kasih harus dimakan, orang tua nyuruh harus dikasih, otoriter. Semua dari sudut pandang orang tua. Nah, yang ideal adalah yang ketiga. Jadi dia seimbang antara permisifnya dan otoriternya. Di sini juga mempunyai sudut pandang seimbang antara reward and punishment-nya juga. Sehingga dengan pola yang seimbang, anak itu tetap cukup mendapatkan kasih sayang, tetapi dia kreativitasnya muncul. Jadi sehingga anak itu bisa menjadi pribadi yang komplit. Jadi dia bisa taat orang tua, bisa tetap merasakan kesenangan, tetapi dia tetap beretos kerja, tetap kreatif. Karena kalau misalnya contoh efek dari pola yang otoriter, otomatis dia sangat menekan kreativitas. Jadi pasif ya dok ya? Iya, jadi pasif sekali. Begitu juga sebaliknya, kalau yang permisif itu cenderung si anak menjadi semaunya sendiri, apa-apa harus dari dia gitu, orang tuanya yang kalah gitu. Nah, menyeimbangkan kondisi itu sangat penting sebenarnya di semua era, karena pada dasarnya merawat anak kita memberikan pola asih asuh yang benar itu adalah kewajiban sebagai orang tua yang sudah mempunyai tanggung jawab dalam bentuk mempunyai anak keturunan, dan dia harus melatih hal tersebut untuk menjadi sesempurna mungkin menjadi seorang orang tua. Ya dokter. Kalau untuk di sekarang ini dok, pasti orang tua itu kepengen anak-anaknya punya daya tahan tubuh yang bagus. Nah kalau misalkan ada kaitannya dengan stunting dan juga menjaga imunitas, selain dari gizi seimbang yang kita berikan, apa mungkin nggak dok kita memberikan suplemen-suplemen atau ada cara-cara yang bisa kita lakukan supaya optimal daya tahannya gitu dok? Jawabannya yang satu adalah kita memang harus memenuhi yang kebutuhan primernya dulu. Kebutuhan primer ini berupa pemberian pola gizi yang seimbang. Jadi lengkap karbohidratnya, energinya, proteinnya, seratnya, susu. Nah, ketika sudah kita penuhi semua dan kita tambahkan suplemen-suplemen lain, hasilnya, akumulasinya akan lebih bagus, akan ada nilai tambahnya. Kalau dibalik ya nggak ada nilai tambahnya, seperti itu. Itu dari pola makan. Dan pola aktivitasnya tetap jangan lupa sebenarnya di segala usia yang kita namakan exercise, olahraga, mengolahraga itu sebaiknya memang kita luangkan dalam satu harinya itu kurang lebih 30 menit. 30 menit harus ada aktivitas olahraga agar supaya semua hormon, otot, sendi itu semua bergerak dengan baik, dan di situ akan otomatis meningkatkan kekebalan tubuh secara umum. Dan nantinya kalau memang ada salah satu dari keluarga kita, saudara kita yang mendapat cobaan
contohnya saat ini sakit dan terkena COVID, nah di situ baru akan kita berikan dosis-dosis suplemen yang sesuai, karena memang di titik itu butuh. Jadi ada indikasi tambahan seperti itu. Jadi yang utama adalah pokoknya kebutuhan gizinya sudah tercukupi dulu yang primer ya dok ya. Baru nanti bisa dipikirkan kalau perlu tambah-tambahan yang lain. Tapi intinya kalau misalkan anak-anak sudah bisa dengan berbahagia dengan asupannya, sudah bisa beraktivitas dengan riang juga, kita tidak usah terlalu khawatir ya dokter. Iya, betul. Kalau untuk stuntingnya itu dok, kalau misalkan kita memang harus melihat berat badannya dari waktu ke waktu, tapi sebenarnya patokannya tuh berat badan atau tinggi badan ya dok? Ya, begini, kalau tinggi badan itu variabelnya sebenarnya banyak, dalam arti apakah dia itu dalam kondisi tinggi badan normal, apakah dia tinggi badannya itu juga sudah termasuk dalam rentang potensi orang tuanya, ataukah dia tinggi badannya berimbas karena gizi. Nah, kondisi yang ketiga ini yang kita anggap sebagai rawan stunting. Seperti itu. Nah, faktor resiko yang gampang kita pantau adalah berat badan, karena seperti contoh ekstrimnya, berat badan yang lama tidak naik ataupun lama dalam kondisi tidak normal, hampir pasti tinggi badannya kena. Seperti itu. Tetapi kalau berat badannya bagus, otomatis tinggi badan akan menyesuaikan bertambah. Nah, bertambahnya ini menyesuaikan potensi masing-masing, ya, melihat potensi dari orang tua, dan itu ada rumusnya untuk kita hitung apakah anak dalam kondisi tinggi badan yang normal saja, walaupun mungkin agak pendek, tapi bukan stunting. Karena orang tuanya juga siapa tahu ya nggak tinggi memang ya dok, ada ya. yang nggak tinggi gitu misalnya, imut-imut lah ya gitu. Nah, itu menjadi menarik untuk diperhatikan. Iya dokter. Nah ini dokter, kalau dari dokter Pandi ada nggak dok tips-tips supaya anak itu tetap bisa berkembang dengan optimal dan itu dokter punya prestasi yang nomor uno? Iya, oke. Memang di sini kembali lagi, kalau pertanyaannya dijatuhkan dalam era pandemi seperti ini, otomatis peran orang tua sebagai guru di rumah itu harus dioptimalisasi juga. Mau tidak mau, Bapak Ibu di rumah ataupun wali yang mendampingi anak dalam proses daring dan sekolah di rumah itu harus ikut perkembangan gadget, ikut perkembangan keilmuannya ataupun materi yang diajarkan, dan juga kalau perlu juga ikut belajar, mencari di bukunya, mencari tambahan ilmu di website ya, googling gitu misalnya, agar supaya bisa membantu si anak untuk diskusi di rumah. Dan tidak hanya nyuruh-nyuruh belajar seperti itu, sehingga di situ proses belajarnya di rumah menjadi lebih maksimal. Apa misalnya ada tambahan PR juga harus didampingi, dan juga tetap yang namanya kita untuk berprestasi kita harus bisa konsentrasi dan juga punya bahan bakar yang cukup. Ya, jadi mendampingi anak kita belajar, memastikan dia dalam kondisi yang mampu konsentrasi, dan juga dia punya energi yang cukup untuk mengikuti itu semua. Kurang lebih demikian. Baik dokter. Sekarang kita mau membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para sobat RSWN yang sudah DM di Instagram kita di RSUD KRMT Wongsonegoro. Ini ya dok, kita akan membacakan dulu beberapa pertanyaan. Nanti monggo dok untuk dijawab. Nah ini, dok, anak saya masih sekolah online. Selama ini pakainya HP, layarnya kecil. Gimana ya dok biar mata anak saya tetap sehat karena sering mengeluh matanya capek, matanya lelah. Gitu. Oke. Saran saya pada dasarnya mungkin ya, ini saya juga sedikit memprediksi, kalau si anak sudah mulai ada mengeluh mata lelah, mungkin dia di luar jam daring sekolah, dia sudah main gadget duluan. Iya. Itu entah sebelum ataupun sesudah. Nah itu lebih
harus lebih dijadwalkan ulang, dipastikan ulang, jangan terlalu bermain gadget terlalu banyak di luar daring. Jadi istilahnya tenaganya disimpan untuk daring. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah terlalu terlanjur cepat lelah, terus susah konsentrasi dengan menggunakan gadget, mungkin matanya sudah terlanjur dalam kondisi miopia ataupun ada mata minus. Dan bahkan sinar dari gadget itu ada beberapa penelitian yang bahkan menunjukkan mempengaruhi bentuk dari lensa, sehingga ada yang bilang namanya matanya silinder. Nah, kondisi-kondisi tersebut akan mempercepat mata lelah. Nah, saran saya untuk kondisi yang seperti itu juga dipastikan ke dokter mata terdekat, mungkin bisa di RSUD KRMT Wongsonegoro, untuk memastikan apakah dia miopia dan silinder. Kalau iya, minus berapapun harus segera pakai kacamata. Kita koreksi pakai kacamata ya dok. Dengan pemakaian kacamata yang sesuai, kalau memang mata si anak tersebut sudah dalam kondisi yang memerlukan kacamata, otomatis dengan pemakaian kacamata dia akan tidak gampang lelah. Gitu. Tetapi kembali lagi, kalau sudah pakai kacamata tidak gampang lelah, jangan dilanjutkan main lagi nanti. Nanti lelah lagi. Lelah lagi, lelahnya tambah banyak, matanya nanti minusnya jadi bertambahnya jadi semakin cepat. Jadi seperti itu. Anak kecil pun tuh juga udah bisa minus ya dok dari umur yang belia ya? Bisa sekali. Ada faktor kongenital bawaan ya, yang menjadikan mudah muncul apabila terpapar gadget, seperti itu. Nah, untuk relaksasi mata setelah pemakaian gadget, secara umum kita bisa memandang yang hijau-hijau dan jaraknya jauh. Lihat-lihat kayak gini gitu ya dok ya? Gitu ya. Misalnya keluar rumah dan mata memandang yang jauh saja, itu sudah termasuk merelaksasi mata. Jadi memang sangat penting sekali sebenarnya ya di luar pandemi ini ya, sebenarnya menyuruh anak main keluar rumah untuk bermain di luar, ya melihat sesuatu yang jauh, itu menyeimbangkan kondisi lensa mata. Luar biasa sekali sebenarnya ya. Iya dokter. Kemudian untuk ini ada yang nanya lagi dok. Dokter, keluarga saya sering bilang anak saya ini kurus, usianya 2,5 tahun. Kadang saya suka sedih dok, karena makannya memang sulit. Nah ini gimana ya dok, biar anak saya jadi gemuk lagi? Iya, ini kondisi yang cukup menarik, yang sangat banyak variasinya. Jadi masalah sulit makan, berat badan, dan perawakan. Mungkin saya cerita dulu masalah perawakan. Kalau untuk masalah perawakan, apakah dia si anak ini harus kita lihat lagi grafiknya. Bisa di KMS, bisa di grafik WHO. Nah, kita nanti akan memastikan apakah dia itu dalam kondisi memang tinggi berat badan normal sehingga perawakannya seperti kurus, atau memang dia itu kurus yang bermasalah. Nah, di dalam pengalaman saya pribadi, saya menjumpai semua kondisi tersebut. Ada yang ibu menanyakan, dok, anak saya kurus, tapi dilihat dari luar. Setelah masuk ke grafik, ternyata dia itu karena dia tinggi seperti bapaknya, berat badannya juga normal-normal saja, sehingga dia perawakannya seperti kurus. Dan dalam kondisi seperti itu, saya sebagai dokternya saya tidak menambahkan apa-apa, teruskan saja karena anak dalam rentang normal gitu. Nah, kebalikannya kalau memang dia itu agak-agak pendek, berat badannya agak-agak bermasalah, itu memang perlu terapi ataupun perlu penanganan. Nah, untuk masalah sulit makan, nah itu perlu yang mengenal namanya feeding rules, ataupun kalau dalam bahasa Indonesia saya artikan sebagai penjadwalan cara pemberian makan. Nah, di sini sering saya menjumpai permasalahan, misalnya anak nggak mau makan langsung kasih susu, anak nggak mau makan langsung dikasih cemilan. Anak saya juga gitu dok. Nah, itu boleh, tetapi harus dengan penjarakan yang tepat. 2 jam setelah proses makan baru boleh diberikan pembalasan. Oh gitu. Iya, kalau diberikan langsung itu istilahnya mindsetnya yang nanti terganggu.
Mindset seperti apa artinya? Jadi ketika dia bilang dari refleks badannya merasakan, aduh aku lapar, refleks nih, bukan pola pikir penuh ya, refleks oh aku lapar. Kalau lapar aku biasanya dapat cemilan, loh kok yang datang makanan, nggak mau ya, makanan nggak habis. Nanti dia berpikir iya. instingnya yang berbicara, makanan nggak usah dihabisin, habisin dapat cemilan. Seperti itu sangat mengacaukan mindset dalam pola memberikan makan. Karena dalam memberikan makan kita itu memberikan makan dan melatih makan. Nah, itu harus berhasil dan berkesinambungan dalam satu kali proses. Seperti itu. Itu yang rata-rata umum permasalahan yang sering kami jumpai. Mungkin perlu konsultasi lebih lanjut untuk menilai sejauh mana problemnya dan sejauh mana grafiknya berat badan itu bermasalah. Ya. Mungkin bagi sobat RSWN yang mau konsultasi bisa langsung datang ke rumah sakit kita ya dok, karena ini juga ada yang masih bertanya nih dok, kira-kira ke rumah sakit masih aman nggak ya dok? Sudah aman belum ya dok? Membawa anak untuk sekedar imunisasi atau sekedar konsultasi, gimana dokter? Kalau mungkin saya sedikit berbicara sejarah-sejarah dari waktu ke waktu ya, dalam jangka waktu dekat ini mungkin kita terkena mulai imbas masuknya mengimpor virus COVID ini antara Februari dan Maret. April kita mulai menyatakan ada pandemi seperti itu. Di awal-awal mungkin Indonesia seperti istilahnya kaget, aduh bagaimana ini gitu ya istilahnya. Sarana-sarana pelayanan kesehatan juga sedang mempersiapkan diri seperti itu kan. Bagaimana ini kita caranya menerima pasien, bagaimana caranya kita melindungi diri dalam bekerja ya untuk teman-teman medis dan para medis gitu. Nah, seiring berkembangnya informasi, penelitian dan di kita ada istilahnya konsensus seperti itu, saat ini sudah mulai tahu bagaimana caranya kita melayani. Nah, saran saya ketika sebuah fasilitas kesehatan sudah ada pelayanan, di situ kita bisa positive thinking bahwa pelayanan tersebut sudah siap melayani dengan protokolnya. Nah, seperti halnya alhamdulillah di poli kami di poli anak kita juga sudah melayani dengan prosedurnya. Prosedurnya di situ kita harapkan tidak meminimalisir penularan dari siapapun, baik dari pasien ke pasien maupun pasien ke tenaga medis dan para medis. Nah, di situ kita lihat sudut pandang yang lain bahwa apabila ada sebuah fasilitas pelayanan yang misalnya belum buka, belum bisa melayani, berarti di situ ada titik-titik pelayanan yang memang belum siap dan itu mungkin dalam proses kita siapkan. Ketika kita sudah mengiyakan memberikan silahkan datang berkonsultasi, silahkan datang imunisasi. Berarti kita sudah siap dengan segala macam prosedurnya dan aman untuk berkonsultasi. Tentu protokol kesehatan juga sangat kita tegakkan di rumah sakit kita ini ya dok. Alhamdulillah. Jadi bagi para ibu-ibu yang ingin mengantarkan atau memeriksakan anaknya jangan khawatir. Termasuk juga dengan imunisasi ya dok. Bisa dilakukan di sini juga ya semuanya. Alhamdulillah kemarin kita juga melaksanakan program tambahan untuk imunisasi dan alhamdulillah berjalan lancar dan salah satunya anak saya bawa imunisasi ke sini. Tuh, dokter Pandi aja membawa putrinya ke sini untuk periksa di sini. Jadi sobat RSWN jangan takut ya untuk datang ke sini. Nah, ini dokter ada mungkin pertanyaan satu lagi nih, Dok. Ini kan lagi COVID begini, bagi anak-anak yang memang punya penyakit bawaan sebelumnya seperti asma, begitu dok. Nah itu apa yang harus diwaspadai sebagai orang tua? Satu pertanyaan dari netizen. Pada dasarnya COVID itu kalau untuk dalam kasus anak dari penelitian dari berbagai negara itu hampir semua menyatakan kondisi anak yang terkena COVID itu rata-rata umumnya baik, umumnya baik. Tetapi memang yang menjadi harus perhatian adalah apabila ada faktor resiko, itu bisa saja menjadikan kondisi yang berat dan bahkan sampai kritis. Dan yang juga menjadi perlu perhatian adalah walaupun anak itu kondisinya ringan,
orang tua, orang dewasa yang merawat anak juga harus melakukan prosedur pencegahan, artinya pakai masker, pakai sanitizer gitu. Itu juga harus, karena walaupun kondisinya anak itu gejala ringan, dia bisa tetap mentransfer kuman. Nah, kalau orang dewasanya mempunyai faktor resiko, nah itu yang bahaya ya, Dok. Itu bisa bahaya juga. Jadi memang masih sangat perlu perhatian yang sangat khusus, tidak hanya yang kondisi asma gitu, karena memang penelitiannya bilang asma sebagai salah satu faktor resiko yang bisa mengarahkan ke COVID berat. Nah, jadi umumnya tetap apabila ada yang terkena, jaga jarak, menggunakan masker, sanitizer seperti itu. Social distancing, lakukan segala macam protokol yang sudah umum kita ketahui saat ini, itu sudah sangat membantu untuk melakukan pencegahan terhadap COVID. Oh ya, terima kasih dokter. Ini sudah banyak sekali ilmu-ilmu, tips-tips, dan semuanya ini pasti sangat bermanfaat dok bagi kami, bagi para orang tua, juga bagi para pemirsa Sobat RSWN sekalian. Mungkin dokter ada tambahan sedikit dok, ini sebelum kita tutup acara kita? Ya. Mungkin take home message ya. Kami mengingatkan bahwa di dalam dunia anak kita itu kami dari Ikatan Dokter Anak itu mempelajari apa sih yang namanya ilmu kesehatan anak. Ilmu kesehatan anak itu ilmu yang mempelajari kondisi-kondisi anak mulai dari sehat, sakit, dan bahkan dari usia sebelum konsepsi sampai usia 18 tahun, yang memperhatikan semua faktor lingkungan mulai dari mini, meso, makro, dan mempertimbangkan menilai pelaksanaan kegiatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga kita bisa mengharapkan kita memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal sesuai potensi genetiknya masing-masing, sehingga pada dasarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua pun tidak jauh dengan beban ataupun tanggung jawab yang seperti itu. Sehingga jangan lupa tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, agar supaya anak-anak kita berprestasi di dunia dan akhirat dan menjadikan jariah bagi Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih banyak Dokter Pandi yang sudah memberikan kita banyak ilmu, banyak tips tentang tema kita hari ini, yaitu Daring Yes, Stunting No, Prestasi Nomor Uno. Semoga apa yang kita dapat dari Dokter Pandi ini bisa kita aplikasikan dan membantu kita untuk membantu anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal ya dokter. Amin. Nah Dokter Pandi ini juga ada ininya ya dok, sosmednya yang bisa dihubungi dok kalau teman-teman mau menghubungi. Bisa keep in touch dengan saya di Instagram pribadi @kahayana, KAHAYANA, dan juga saya mempunyai channel Instagram untuk berbagi materi-materi tentang kesehatan anak di @papantulispediatri. Sekian acara Meet Out Dokter kita kali ini. Kita akan bertemu di Meet Out Dokter lainnya, tentu saja talk show bersama dengan dokter-dokter RSWN. Teman-teman, jangan lupa selalu kita terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Sekian, saya Dr. Ima Jadi Nugroho. Sampai berjumpa lagi. Salam sehat.